Arya Wiraraja, penasehat Kerajaan Singhasari. Arya Wiraraja atau Banyak Wait adalah nama seorang tokoh pemimpin pada abad ke-13 di Jawa dan Madura. Arya Wiraraja adalah penasehat negara di Kerajaan Singhasari. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai pengatur siasat pada masa kejatuhan Kerajaan Singhasari, kematian Kertanagara, serta bangkitnya Raden Wijaya dalam usaha penaklukan Kerajaan Kadiri tahun 1293 dan pendirian Kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja memiliki putra yaitu Ranggalawe dan Nambi Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsawijaya mengisahkan Arya Wiraraja semula menjabat sebagai Rakrian Demung, sedangkan Babat Pararaton dan Kidung Ronggolawe menjelaskan bahwa jabatannya adalah babatangan. Yang berarti tukang ramal atau bisa ditafsirkan sebagai penasehat kenegaraan pada masa pemerintahan Kertanagara di Singhasari. Arya Wiraraja merupakan tokoh muda Singhasari yang terbilang cemerlang, karena di usia 30-an ia sudah menduduki jabatan. Sebagai penasehat raja, di Kerajaan Singhasari sendiri, terdapat konflik intern yang sangat parah yang diwariskan sejak zaman pemerintahan Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan. Ada dua wangsa yang bertentangan ketika itu yaitu Wangsa Rajasa. Keturunan Ken Dedes Ken Arok, dan Wangsa Sinelir, keturunan Ken Dedes Tunggul Ametung. Arya Wiraraja ini termasuk seorang pendukung Wangsa Rajasa, karena ia telah merupakan seorang murid politik dari Narasinghamurti. Dalam perkembangan politik, sepeninggal Raja Wisnuwardana, yang kemudian digantikan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1269 Masehi, di mana raja ini mempunyai kebijakan politik untuk menundukkan kerajaan sekitar atau dikenal dengan doktrin Dernyawipa, yang akan meluaskan wilayahnya ke Jawa dan Sumatera. Dirakerti alam politik internnya, Raja Kertanegara kurang menyukai peran Wangsa Rajasa dan kemudian menyingkirkannya baik diturunkan pangkatnya seperti Pendeta Santasmerti. Dari pendeta kerajaan menyingkir ke pegunungan Patih Empu Raganata, dari Patih ke Jaksa maupun Tumenggung Wirakerti. Sedangkan Banyak Wait dinaikkan pangkatnya namun dipindahkan jauh dari pusat kerajaan menjadi Adipati di Sumenep. Pemindahan besar-besaran ini terjadi pada tahun 1269 Masehi, di mana Banyak Wait kemudian memperoleh gelar Arya Wiraraja, yang berarti pemimpin yang berani. Namun penurunan pangkat dan pemindahan ini tidak menjadikan Wangsa Rajasa tercerai-berai. Mantan Patih Raganata merupakan penasehat utama yang mengamati keadaan di ibu kota, sedangkan Arya Wiraraja bertugas memantau perkembangan dari luar. Secara perlahan-lahan Arya Wiraraja membangun Kadipaten Sumenep menjadi sebuah pelabuhan dagang, sehingga menimbulkan kemajuan besar bagi perekonomian daerah ini yang sangat tandus. Hubungan perdagangan yang besar ini menyebabkan Arya Wiraraja banyak mendapatkan hubungan dengan negeri asing seperti Kekaisaran Mongol. Dalam perkembangan selanjutnya,
Sri Kertanegara semakin bernafsu mengirim tentara keluar Singhasari, misalnya pada tahun 1275 mengirim ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, di mana pasukan Singhasari berusaha menundukkan kerajaan Melayu Dharmasraya. Dan kemudian menolak untuk mengakui kemaharajaan Mongol Tartar di tanah Jawa. Arah kebijakan luar negeri yang semakin ekspansif ini menyebabkan pertentangan politik intern Singhasari semakin memanas. Dua wangsa yang selama ini bertentangan. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Saling mempersiapkan kelemahan lawan. Menurut prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Raja Wisnuwardana, ayah Raja Kertanegara, Jayakatwang sendiri merupakan keponakannya yang kemudian dijadikan menantunya, yaitu dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nararya, Turuk Bali, dan diberi wilayah di Wurawan. Setelah pemerintahan Raja Kertanegara sendiri, Jayakatwang yang merupakan adik ipar Raja Kertangara diangkat menjadi raja bawahan yang berkuasa di Daha yang merupakan kerajaan bawahan. Singhasari yang paling penting. Demikian juga putra dari Jayakatwang ini yang bernama Nararya Ardaraja dijadikan menantu. Ketika kerajaan Singhasari masih dalam suasana pertentangan melawan kerajaan Mongol Tartar, pada tahun 1292 m. terjadi kudeta berdarah yang menewaskan Raja Kertanegara tersebut. Ini adalah suatu blank spot dalam sejarah, di mana tiba-tiba Raden Wijaya dari Wangsa Rajasa melarikan diri ke Madura dan menemui penasehatnya yaitu Arya Wiraraja di Sumenep. Menurut Babat Pararaton, Arya Wiraraja mengetahui kalau Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya, yaitu Kertajaya Raja terakhir Kadiri yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel. Atau Singhasari. Wiraraja pun mengirim surat melalui putranya yang bernama Wirondaya, yang berisi saran supaya Jayakatwang segera melaksanakan niatnya, karena saat itu sebagian besar tentara Singhasari sedang berada di luar Jawa. Dimungkinkan bahwa Jayakatwang yang merupakan orang terdekat Raja Kertanegara merupakan korban politik dari lawan-lawannya, yaitu Wangsa Rajasa yang kemudian gagal mengambil alih kerajaan dan kemudian memanfaatkan kedatangan pasukan asing Mongol.